katakan nih. Dengarkan dulu. Diam. Jangan sampaikan ini kepada wanita. Ini tidak boleh didengar oleh wanita. Enggak. Karena kita takut menyakiti hati wanita. Oke, mereka semua belum menikah. Tolong berikan nasihat tentang indahnya berpoligami ataupun berbagi hati. Ini seolah-olah mereka di depan jenengan. Jadi sebenarnya itu Ini maksudnya termasuknya sunnah. kunci hidup di dunia ini, kuncinya itu hanya satu. Sadar diri. Kalau sadar diri, wanita diciptakan untuk mainan laki-laki, ya siap dimainkan oleh laki-laki. Oh iya. Kalau mereka sadar diri akan hal itu, mereka tidak akan menuntut apa-apa. Dan di dunia ini banyak yang tidak sadar diri. Itu banyak sekali. Sumber permasalahan di dunia ini gara-gara orang tidak sadar diri. Benar. Dalam permasalahan segala hal apapun di dunia ini, Kalau didasari dengan sadar diri, itu tidak akan ada masalah besar. ya gue enggak. Berarti kuncinya hidup di dunia, jika agar terhindar dari masalah, salah satu jalannya yaitu sadar diri. Benar sekali. Sadar diri. Kita itu siapa? Kita dari mana? Paling tidak ya, paling bagus ya sadar diri bahwasanya buat apa istri 3 ya, satu aja udah cukup. Saya hanya tukang jual bakso gitu ya. Nah, bagaimana pendapatmu? Tidak seperti itu. Oh, cari sadar diri. Tapi kan kita sudah jelas laki-laki itu diperbolehkan memiliki 4 istri. Ya, tapi kan saya sadar Kan saya diri. sadar diri, saya mampu. Ya, Kalau saya sadar diri saya nggak mampu, bagaimana mungkin saya memiliki 3 istri? Ya, kalau jenengan kan tadi bilang kalau istri satu itu bodoh kan ya. Tapi kalau saya sadar diri, muka saya pas-pasan dan jarang wanita mau, satu cukup lah gitu. Berarti Ya, nggak itu bodoh kan- dong. Ya itu pemikiranmu, tapi untuk saya itu bodoh. Oke Karena lah. saya memiliki pandangan yang berbeda. Oh, iya. jajal. Nah, satu malam saya diceramai sesuatu hal yang benar-benar di luar batas akal saya. Tadi malam sampai nangis katanya saya hidup meninggalkan sholat. Sekarang Orang kokoh ceramah seperti ini. Oh, hidup Ya, sendokong. itulah salah satu kesalahan saya. Memang saya menjalankan tuntunan, menjalankan syariat. Saya itu terkadang masih lupa akan apa yang sesungguhnya hidup di dunia. Ya karena Itu memang sebuah penyesalan saya. Saya akui. Janganlah ikuti mengenai hal itu. iya yang ngerti kuwi karena bojone telu. tadi malam kau mengatakan makamnya harum. Oh, iya. Pokoknya Nah, itu kalau makhluk tidak melalaikan sholat jadi harum. Jangan salah manusia. Banyak pemikiran liar dengan adanya sebuah kejadian di pemakaman itu Bau harum. berbau harum. Mungkin bagi segelintir makhluk bisa untuk memikirkan sampai bahwasanya ini adalah makhluk yang suci. Saya harus mengikuti jalan yang dia lakukan sehingga memiliki makam yang mengeluarkan aroma harum. Tapi tidak kalah banyak pula makhluk yang melihat dan terjadi pada makam itu bahwasanya makam itu mengeluarkan bau harum. Dia malah menyalahgunakan makam itu, memanfaatkan ini adalah makhluk istimewa, kita harus meminta kepada makam ini. Tidak banyak pula, juga banyak pula yang melakukan seperti itu. Kayak bangun bakso lah ya. Oh, berarti makam harum itu ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Yang saya tanyakan, ya, yang salah makamnya apa orangnya? Kalau pemikiran saya sih malah, mohon maaf, ya Allah, yang saya salahkan ya Gusti Allah. Berani menyalahkan Gusti Allah. Maha benar. Bede kok sambil bede. Saya sudah minta maaf. Alah. Ini kan hanya perbincangan.
Ya Oh, jangan iya, dianggap iya. serius. Oh, Ya, jangan dong ngomong serius seperti itu. Ini Kenapa serius. caranya? Ini. Gimana sih? Ya, kenapa coba. harus menciptakan makam itu harus? Ya udah biarkan saja. Itu sebagai contoh kepada kita agar kita bisa meniru tingkah laku semasa hidupnya. Itu kalau orang Ya kalau mikirnya- makhluk yang mikirnya seperti itu. Sama. Kalau makhluk yang mikirnya ini ada sebuah keajaiban dan harus kita sembah minta dari sini, itu salah. Yang salah orangnya apa makamnya? Apa Tuhannya? Ya Tuhan itu tidak usah menciptakan itu sekalian. Tuhan Ya tapi kan nggak bisa jadi contoh kalau nggak dibikin wangi bagi orang-orang yang mikir. Ya seperti ini. Kenapa sih? Kenapa? Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Kan Tuhan yang menciptakan seluruh manusia di dunia ini. Betul. Kenapa sih Tuhan tidak menciptakan manusia ini jadi baik-baik semuanya saja? Kenapa harus ada yang buruk? Ya nggak pernah terlintas di pikiran saya. Kan Tuhan yang menciptakan. Berarti kan Tuhan yang menginginkan manusia itu menjadi jahat. Kenapa manusia jahat itu jika dibilangin tidak menyalahkan Tuhan? Nih, kamu tanya model kayak gini bahaya. Hip. Bahaya gitu. Kamu kenapa tanya sama saya? Tanya sama Tuhan Nah saya. maka dari itu kan kita lagi berbincang-bincang. Oh ya, Nih, ya terserah. Yang namanya bisa menjadi Tuhan ya terserah. Mau nyiptakan kamu wujudnya celeng lah, mau nyiptain kamu model kayak apa, ya terserah. Gini, Itu bukan hak program. Mas Sohib, Oh. begini. Prerogatif. Ibarat di Prerogatif. perusahaan, Allah itu bosnya. Terserah dia mau menerima karyawan sebagai OB kah, sebagai manajer kah, sebagai CEO kah, terserah. Nih, ibaratkan kamu bakul. Gak bisa bakso. semua karyawan Nah, dimasukkan terus, jadi CEO, jadi manajer itu nggak bisa. Memang harusnya seperti itu. Ada yang jadi OB, ada yang jadi supir pribadinya, ada yang jadi asisten pribadi. Tapi kan di situ bukan dia yang menciptakan, dia itu mendatangkan untuk bekerja. Ini saya menggambarkan dalam skala kecil. Kalau dia menciptakan lah. Ya ini begini. Kamu kan bakul Menciptakan bakso. pekerjaan. Bakul bakso nih, tukang bakso. Ya. Kamu bikin bakso. Kenapa yang di lindungnya dibikin kecil-kecil? Enggak besar-besar semua. Ya. Tuh. Ada yang peot, ada yang lonjong. Pasti kau ada punya tujuan. Ada yang Nanti ada isinya tujuannya. daging, ada Satu yang enggak. ngirit, iya. Batinnya akeh. Batinya banyak kan iya. Itu tujuan saya biar baterai saya lebih besar. Iya, tapi itu kan ibong ya, enggak baterai itu. Berarti istri saya 3. Ah, iya, iya. Kalau itu sih ya bisa coba sih terima nih. Bahas yang penting-penting. Pas yang penting-penting. Yang menambah ketebalan iman. Nah, Tapi yang jelas ada yang ada bagian dari alam semesta ini yang tidak perlu kita ketahui. Banyak. Iya. Memang Salah banyak. satunya itu. Ya, saya tidak ingin tahu, saya cuma terkadang itu terlintas pikiran-pikiran seperti itu. Apalagi yang terlintas pikiran-pikiran kamu Ya itu. coba. Nih, yang paling aneh nih ya. Ya. Terkadang ini saya itu bisa terlintas pikiran. Mungkin setelah saya mati itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan buktinya? Ini kan saya Korea, Oh, tahu kan? masih hidup. Oh, ya. ya. Dan ternyata masih ada itu. Dan ternyata masih ada. Kalau nggak ada apa gimana? Nah, kalau nggak ada, ya mungkin di sana. Rugi saya. Saya misalkan, saya bertemu dengan ustadz yang dulunya itu Alim, soleh alim. rajin ibadah. Bangsat sih, enak kok ya di bajingan pada bagian orang hukuman apa-apa. Ngerti aja main bajingan sih. Oh, iya maksud. Itu terkadang terlintas pikiran seperti itu. Tapi itu tidak boleh, dosa namanya. Ya boleh, yang berpikiran nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu meyakini. Ya, Tapi ya tidak boleh sekalian, lebih baik. Nah itu kan hak. Tapi kan itu salah satu sumber memancing agar kita meyakini bahwasanya Tuhan itu salah menciptakan kita. Oh iya iya. Sebenarnya tujuan hidup itu apa sih Hid, menurutmu? Tujuan hidupnya mati. Mati. Jika kau menanyakan sebuah tujuan hidup, kalau
kalau menurut sebuah tuntunan ajaran itu cuma satu, selamat. Iya. Dari itu dok, selamat dunia, selamat akhirat. Selamat dari Berarti pameran selamat istri. dari kemiskinan dunia, Iya. selamat dari apapun segala yang ada di dunia, dan juga selamat apapun siksaan di akhirat. Berarti kuncinya tujuan hidup itu selamat. Tapi ya jalan untuk selamat itu loh ya harus kita jabarkan di sini. Hip. Kamu menceng pengennya selamat gitu loh. Kan kurang logis. Kamu jangan ditegasin. Udah tahu jalan yang selamat ini jalan yang ini yo yang lurus Mas, bukan yang belok, you know. Belok padahal tahu di situ ada jenggulan, jurang. Jadi seperti ini, siklus kehidupan itu sesuai. Silikus. Ya. Terkadang di sini kita mendapatkan sebuah kesedihan. Berlarut-larut kita beranjak menghilangkan kesedihan itu.